Hai semuanya, dalam video kali ini kami akan membahas cara mengekspor biji kopi ke luar negeri. Pertama-tama perkenalkan, saya Yosia Saragi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Manajemen. Di sini saya akan ditemani oleh kawan-kawan saya, yaitu Hai, perkenalkan nama saya Cinta Amelia Utama. Hai, saya Siska Aulia Lingga dan teman saya. Hai, nama saya Eka Afditya Simbolon. dalam video ini kami akan men-sharing cara-cara atau langkah-langkah yang harus diambil saat mengekspor biji kopi ke luar negeri. Baik itu melalui persyaratan, dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan, dan lain-lainnya. Sebelum melakukan ekspor biji kopi, kita harus memenuhi beberapa syarat untuk melakukan ekspor biji kopi. Apa saja itu syaratnya? Simak video berikut. Persyaratan ekspor kopi itu ada 3 poin. Poin pertama itu surat izin usaha industri atau CUI atau surat izin usaha perdagangan atau CUP. Surat izin usaha industri digunakan untuk usaha industri yang mengolah bahan-bahan baku menjadi sebuah produk jadi. Untuk membuat surat izin usaha industri ini, Anda bisa langsung kunjungi pelayanan perizinan terpadu daerah tingkat 2 kabupaten atau kota. Jika usaha yang dimiliki tergolong usaha besar, Anda bisa langsung ke pelayanan perizinan terpadu tingkat provinsi. Untuk jenis usaha yang melaksanakan usaha tanpa kegiatan industri, yang fokusnya di bidang perdagangan atau jasa, bisa menggunakan surat izin usaha perdagangan atau CUP. Pengurusan surat izin usaha perdagangan dapat dilakukan di kantor dinas perdagangan di tingkat kabupaten atau kota madya, atau di kantor pelayanan perizinan setempat. Atau di beberapa daerah ada kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu atau BP2T. Poin kedua ada sertifikat Standar Nasional Indonesia atau SNI. Di mana SNI ini berguna untuk menunjukkan bahwa produk kopi yang dihasilkan telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN. Dan untuk mencapai sertifikasi SNI ini, produk kopi harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu mengenai atribut sensorik. Ini berkaitan dengan rasa dan aroma yang selaras dengan standar yang ditentukan untuk jenis dan kualitas kopi tertentu. Selanjutnya ada ciri fisik. Ciri fisik di sini yang dimaksud adalah biji kopi dan ampasnya harus memenuhi persyaratan dalam hal ukuran, keseragaman, dan bebas dari cacat. Selanjutnya, kopi harus terbebas dari komposisi kimia. Ini berkaitan dengan pestisida, logam berat, dan mycotoskin. Selanjutnya, kopi harus dikemas dengan memenuhi persyaratan pelabelan, termasuk informasi produk yang akurat, daftar bahan, dan petunjuk penyimpanan. Yang ketiga ada dokumen pabean. Ini terdiri dari pemberitahuan ekspor barang atau PEB dan surat keterangan asal atau SKA. Dokumen ini diperlukan untuk memastikan bahwa kopi yang diekspor telah diinspeksi dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Pemberitahuan ekspor barang merupakan dokumen wajib yang berfungsi sebagai pernyataan rinci kopi yang diekspor termasuk jumlah, nilai, dan tujuan. Proses ini dimulai dari bea cukai dan memberikan informasi penting untuk statistik perdagangan dan pengumpulan pajak. Surat keterangan asal atau SKA ini berguna untuk menyatakan bahwa kopi yang diekspor berasal dari Indonesia. Dokumen ini juga sama pentingnya dengan dokumen PEB. Surat keterangan asal atau SKA digunakan untuk mengklaim perlakuan tarif istimewa berdasarkan perjanjian perdagangan. Pentingnya dokumen pabean bagi eksportir kopi Indonesia adalah
untuk memfasilitasi kelancaran proses ekspor, untuk melindungi reputasi ekspor, untuk mengakses tarif preferensi yang memungkinkan eksportir untuk mengklaim tarif preferensial berdasarkan perjanjian perdagangan, sehingga mengurangi biaya ekspor dan meningkatkan daya saing. Yang terakhir, menunjukkan jaminan kualitas. Oke, selanjutnya itu kita cara atau langkah mengekspor kopi. Pertama-tama itu ada beberapa langkah yang harus kita perhatikan. Pertama-tama, kamu harus menentukan negara yang ingin kamu ekspor. Hal ini tentu akan membantu kamu dalam mengetahui permintaan, persyaratan, serta regulasi di negara tersebut, dan juga mempermudah kamu dalam mencari buyer yang ada di negara tersebut. Untuk mencari buyer, kita dapat mencari dari website, lalu ketik ekspor biji kopi. Nah, ini ada banyak artikel yang muncul. Bacai satu-satu negara mana aja tuh kira-kira. Kalau jumlah artikel yang muncul banyak, berarti pasarnya juga banyak. Begitu juga sebaliknya. Dapat kita lihat di sini ada 10 daftar negara tujuan ekspor kopi Indonesia. Kedua itu memastikan kualitas produk atau biji kopi. Memastikan biji kopi yang ingin diekspor harus memenuhi standar kualitas yang akan diekspor ke negara tujuan. Hal ini tentu akan membantu kamu dalam meningkatkan kepercayaan buyer atau pembeli terhadap produk kamu. Ketiga, menyiapkan dokumen-dokumen penting dalam ekspor. Dalam melakukan ekspor ke luar negeri, kita juga perlu memastikan serta menyiapkan dokumen-dokumen penting dalam memenuhi syarat ekspor ke luar negeri. Dokumen tersebut ialah invoice atau faktur, pemberitahuan ekspor barang atau PEB, surat keterangan asal, izin ekspor, dan dokumen-dokumen lainnya. Hal ini tentu akan mempermudah kamu dalam proses pengiriman barang ke negara tujuan. Poin keempat, penyortiran dan pengemasan. Penyortiran dan pengemasan bertujuan agar kopi yang dikirimkan dapat tahan lama dan mempertahankan rasa serta aroma yang baik. Proses penyortiran dan pengemasan kopi juga sangat penting untuk memastikan bahwa kopi yang diekspor telah memenuhi standar kualitasnya. Ada berbagai macam jenis kemasan kopi. Beberapa jenis kemasan itu seperti karung goni, kertas greaseproof, canister, aluminium foil, vacum, plastik, and standing pouch. Poin yang kelima adalah pengiriman ekspor kopi ke pelabuhan. Pengiriman ekspor kopi ke pelabuhan tanggung jawab oleh eksportir, yang dimana ekspor kopi dibawa sampai ke tujuannya. Kemudian poin yang keenam, pengepakan dan pengabelan. Pengepakan dan pelabelan. Setelah sampai di pelabuhan, kopi harus dipecahkan dalam kantong yang lebih kecil dan diberi label yang lebih jelas yang mencantumkan informasi tentang jenis kopi, asal kopi, dan kualitas kopi. Hal ini sangat penting untuk memudahkan bahwa proses pengiriman dan pengolahan kopi di negara tujuan. Nah, langkah selanjutnya itu ada inspeksi dan sertifikasi. Setiap kopi yang akan diekspor harus melalui proses inspeksi dan sertifikasi yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM, serta Badan Karantina Pertanian. Nah, hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kopi yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan. Nah, langkah selanjutnya itu ada pemberian dokumen ekspor kopi. Nah, setelah melalui proses inspeksi dan sertifikasi, biasanya produsen kopi akan diberikan dokumen ekspor seperti PEB dan SKA. Dokumen ini penting untuk memastikan bahwa kopi yang diekspor telah memenuhi persyaratan hukum dan administratif yang berlaku di negara tujuan. Nah, langkah yang terakhir itu adalah pengiriman ke negara tujuan. Setelah semua proses selesai, kopi akan dikirimkan ke negara tujuan. Produsen kopi harus memilih jalur pengiriman yang paling efektif dan efisien untuk memastikan bahwa kopi tiba di negara tujuan dalam kondisi yang baik. Dari informasi yang kami sampaikan mengenai ekspor biji kopi, semoga bermanfaat bagi kita semua. See you later.